Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang membangun, mendidik, mencerdaskan depan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat ikuti. Saudara, seperti biasa di awal minggu, Guru Bangsa Channel menyampaikan catatan berita-berita politik, catatan news politik cantik. Untuk cantik kali ini kita akan menyoroti pada debat Presiden keempat, debat Cawapres, yang menyoroti terkait dengan pembangunan berkelanjutan, juga masalah lingkungan dan pengembangan ekonomi yang kita sudah ikuti bersama semalam. Saudara sekalian, untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan, ini kalau kita lihat ada kelanjutan, berarti ada kontinuitas yang betul-betul semakin bagus tentunya yang harapan kita. Nah, tentu saja ini harus dengan lensa yang benar-benar terarah dan terfokus pada masalah yang kita inginkan. Nah, dari debat yang ada kita melihat bahwa nampaknya banyak yang menyoroti pembangunan berkelanjutan ini dengan hal-hal sekedar periferial, sekedar permukaan, tanpa harus menarik bahwa untuk bisa membangun berkelanjutan itu harus bagaimana. Kita hanya tahu kita bangun begini-begini. Nah, untuk bisa membangun seperti itu harus bagaimana? Ini satu hal yang menurut saya ini sangat kurang dalam diskusi tadi malam, debat tadi malam. Apapun jenisnya, bahwa akhirnya kembali pada manusianya, kembali pada pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Nah, seperti yang ayat yang dibaca oleh Pak Mahfud dan Pak Caimin, ya, ayat tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pada akhirnya ini 15 tahun lalu sudah disampaikan, digariskan oleh Al-Qur'an bahwa telah nampak, dhahara itu telah, ya, telah nampak. Itu adalah madi, akan fi'il madi. Itu telah nampak di lautan dan di daratan, di lautan, kerusakan yang akibat ulah tangan manusia. Memang betul seperti yang Pak Mahfud juga kutip lagu dari Ebit tentang yang disebut sebagai berita kepada kawan. Nah, lantas sesungguhnya bagaimana kita menciptakan sumber daya yang memang betul-betul memiliki kemampuan pembangunan berkelanjutan? Itu sebetulnya titik kuncinya. Selain tentu saja awalnya adalah kita harus membangun pembangunan berkelanjutan, itu harus menjadi mindset dari seluruh warga Indonesia, dari seluruh bangsa Indonesia. Kita itu memang memerlukan pembangunan berkelanjutan yang betul-betul mendarah daging dalam diri bangsa Indonesia. Nah, untuk itu semua, mau tidak mau, harus melakukan pendidikan berkelanjutan atau juga pembudayaan pembangunan berkelanjutan. Jadi pendidikan pun mestinya adalah kita pilih pendidikan
yang disebut sebagai Education for Sustainable Development. Sebagai guru saya beberapa kali mengikuti workshop dari UNESCO, dan itu memang harus diaplikasikan, dan pengaplikasian dari konsep-konsep Education for Sustainable Development itu tidak harus dengan kurikulum yang betul-betul juga mengarah ke sana. Nah, ironisnya kurikulum Indonesia itu menjadi kurikulum yang amburadul. Saya tidak setuju kalau katakan pendidikan yang tanpa kurikulum itu ngawur-ngawuran artinya. Apapun untuk mencapai tujuan harus ada arah yang tepat. Dan untuk mendidik sumber daya manusia yang memahami konsep dan mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan, maka pendidikan pun harus education for sustainable development. Banyak aspek yang harus digali dari hal ini, termasuk misalnya aspek keanekaragaman, biodiversitas. Itu tidak sekedar biodiversitas fisik, ya, seperti misalnya tumbuhan dan sebagainya, tetapi banyak sekali aspek biodiversitas. Ada 8, diantaranya ada budaya, termasuk juga ada yang disebut sebagai kesetaraan gender. Nah, ini hal-hal yang mestinya kita gali dan kita tanamkan untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan. Demikian catatan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.